Selamat datang di channel Taksakaseta. Kami harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana seorang raja yang tampan dan cerdik berhasil mempersatukan wilayah-wilayah yang terpecah belah dan meraih cinta seorang putri cantik. Setelah kematian Sultan Adiwijaya, Panembahan Senopati melancarkan kampanye militer besar-besaran untuk menaklukkan daerah-daerah yang terlepas dari Pajang. Pertempuran demi pertempuran, aliansi demi aliansi, hingga kisah cinta yang menggugah hati dengan Ratna Dumilah, putri cantik dari Madiun. Apa strategi cerdik yang digunakan Senopati untuk menundukkan lawan-lawannya dan bagaimana cinta bisa menjadi senjata yang mempersatukan dua kerajaan besar? Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui kisah penuh intrik, peperangan, dan romansa dari Panembahan Senopati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Taksakaseta untuk lebih banyak cerita sejarah yang menakjubkan. Dalam tradisi Jawa, kisah Ki Ageng Pamanahan dan perjuangannya menjadi legenda. Ki Ageng Pamanahan, ayah dari Panembahan Senopati, memimpin serangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Mereka mendukung Jaka Tingkir melawan pemberontakan Arya Panangsang yang mengancam Demak. Panembahan Senopati, yang juga merupakan anak angkat Sultan Adiwijaya, ikut membantu ayahnya dalam sayembara melawan Arya Panangsang. Sultan Adiwijaya khawatir akan keselamatan putra angkatnya, mengirimkan pasukan Pajang untuk membantunya. Pertempuran sengit antara pasukan Pajang dan Arya Panangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat strategi cerdas dari Ki Juru Martani, Arya Panangsang akhirnya tewas di tangan Panembahan Senopati. Sebagai bentuk pengabdian, Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin untuk mendirikan tanah perdikan, kadipaten, di Mentaok, wilayah selatan Pajang. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati menggantikan ayahnya sebagai adipati setelah Ki Ageng Pamanahan wafat. Sementara itu, di Pajang terjadi perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Adiwijaya pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya, Pangeran Benawa, digulingkan oleh Arya Pangiri, menantu Sultan Adiwijaya dan Adipati Demak. Arya Pangiri, dengan dukungan Panembahan Kudus, merebut takhta Pajang pada tahun 1583, menyingkirkan Pangeran Benawa. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, Mataram mulai melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Senapati menggelar kampanye militer melawan Pajang dengan tujuan menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Dia mempersiapkan segala sesuatu, baik secara material maupun spiritual. Panembahan Senopati bahkan berhasil membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang, sehingga mereka berpihak kepadanya untuk melemahkan Pajang. Melihat pemerintahan Arya Pangiri yang merugikan rakyat Pajang, Pangeran Benawa bersekutu dengan Senopati. Perang antara Pajang dan Mataram pun terjadi, dengan hasil kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian diangkat sebagai Raja Pajang. Namun, tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram dan menunjuk Panembahan Senopati sebagai penggantinya. Pajang kemudian menjadi bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Baning, adik Panembahan Senopati, sebagai adipati. Sejak tahun 1586, Senopati menjadi raja pertama Mataram dengan gelar Panembahan. Ia memilih tidak menggunakan gelar Susuhunan atau Sultan untuk menghormati Sultan Adiwijaya dan Pangeran Benawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede, menjadikan Mataram sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Kisah perjuangan dan kebijaksanaan Panembahan Senopati, serta para pendahulunya membentuk fondasi bagi kerajaan Mataram, yang kelak menjadi salah satu kerajaan terkuat dan berpengaruh di Nusantara. Setelah wafatnya Sultan Adiwijaya, Panembahan Senopati melancarkan serangkaian kampanye militer untuk menguasai daerah-daerah di Brangwetan yang telah melepaskan diri dari Pajang. Daerah-daerah tersebut membentuk persekutuan yang dipimpin oleh Surabaya, kadipaten terkuat di wilayah itu. Pasukan Mataram menghadapi perlawanan di Mojokerto, namun berhasil diredam dengan mediasi dari Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang telah dikuasai, Pati juga tunduk secara damai kepada Mataram. Saat itu, Pati dipimpin oleh Adipati Pragola, putra Ki Panjawi. Kakak perempuan Pragola, Waskita Jawi, menjadi permaisuri Senopati dengan gelar Kanjeng Ratu Mas. Hal ini memberi harapan bahwa keturunan kakaknya akan memimpin Mataram di masa depan. Pada tahun 1590,
gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak menyerang Madiun. Adipati Madiun, Ranggajumena, yang merupakan putra bungsu Sultan Trenggana, telah mempersiapkan pasukan besar untuk menghadang. Namun, melalui strategi cerdas, Madiun berhasil ditaklukkan dan Ranggajumena melarikan diri ke Surabaya. Ranggajumena kemudian mengandalkan putrinya, Ratna Dumilah, untuk mengalahkan Panembahan Senopati. Namun, dengan rayuan dan niat Panembahan Senopati untuk mempersatukan darah Mataram dan Demak, Ratna Dumilah akhirnya menyerah. Setelah terbukti kesaktian Senapati, Ratna Dumilah dipersunting oleh Panembahan Senapati. Kisah mereka menginspirasi Mangkunagara IV untuk menciptakan tari Bedoyo Bedah Madiun. Pada tahun 1591, terjadi konflik suksesi di Kediri setelah wafatnya Pangeran Mas. Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa Kediri, menimbulkan kekecewaan di kalangan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri diusir oleh Adipati baru. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Panembahan Senopati dan dibantu untuk merebut kembali takhta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai kepada Mataram, namun dihalangi oleh panglimanya, Rangga Kaniten. Dalam perang tanding, Rangga Kaniten dikalahkan oleh Senopati dan akhirnya ditumpas oleh Adipati Pasuruan sendiri yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600, Adipati Pragola dari Pati memberontak dipicu oleh pengangkatan Ratna Dumilah sebagai permaisuri kedua Panembahan Senopati. Perang terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Panembahan Senopati dan berhasil meredam pemberontakan itu. Danang Sutawijaya, alias Panembahan Senopati, meninggal dunia pada tahun 1601 di desa Kajenar, sehingga diberi gelar Panembahan Sedo ing Kajenar, Panembahan yang meninggal di Kajenar. Ia dimakamkan di Kompleks Pasarean Mataram. Penerusnya adalah Anikrowati, putra Panembahan Senopati, dengan Kanjeng Ratu Mas, atau Waskita Jawi, putri dari Ki Panjawi. Berdasarkan sejumlah serat dan naskah bersejarah, seperti Serat Bauwarna, Serat Centini, Babat Tanah Jawi, serta dokumen-dokumen lainnya, terungkap bahwa Panembahan Senopati, tokoh sentral dalam sejarah Mataram, memiliki sejumlah nama kecil dan julukan yang mencerminkan kompleksitas perjalanan hidupnya. Nama-nama tersebut antara lain Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang kemudian menjadi semakin dikenal di masa mendatang. Kisah hidup Panembahan Senopati dimulai dari keluarga yang terhormat, sebagai putra sulung dari Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya sendiri merupakan adik dari Ki Jurumartani, yang pada masa itu menjabat sebagai patih pertama Mataram. Keunikan cerita ini semakin tergambar ketika Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Pajang. Hal ini terjadi karena pada waktu itu, pernikahan Sultan Adiwijaya dengan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Sutawijaya kemudian diberikan tempat tinggal di sebelah utara pasar, yang kemudian menjadikannya dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Meskipun dalam daftar Raja-Raja Mataram, Panembahan Senopati selalu ditempatkan dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641, pada masa kekuasaan cucunya, Anyokrokusumo. Sutawijaya tetap menggunakan gelar lamanya, Panembahan, yang dalam konteks ini setara dengan Adipati atau Kepala Pemerintahan. Gelar tersebut merupakan gelar yang dipertahankannya ketika masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Di tengah gemerlap kekuasaan dan ekspansi Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, terdapat kisah menegangkan yang melibatkan seorang mantri pemberontak bernama Ki Bocor. Meskipun Mataram terus memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan yang kuat dengan tetangga-tetangganya, seperti Karisidenan Kedu dan Bagelen, tidak semua pihak menyambut kekuasaan Mataram dengan tangan terbuka. Ki Bocor, seorang mantri berpengaruh yang menolak tunduk pada Panembahan Senopati, melihat kerajaan Mataram sebagai entitas yang lebih muda dan tidak memiliki hak untuk memerintah. Sebagai tindakan protes, ia bahkan berencana menguji kesaktian Panembahan Senopati dengan menggunakan senjata legendarisnya, keris Kebodengen. Namun, rencananya terbongkar karena Panembahan sendiri mengetahuinya. Suatu malam, dalam sebuah serangan mendadak, Ki Bocor mencoba menusuk Panembahan Senopati dengan keris Kebodengen. Namun, keajaiban terjadi.
Panembahan tetap tenang dan tanpa dendam, bahkan ketika Ki Bocor terjatuh ke tanah, ia masih mencium kakinya sebagai tanda penghormatan. Sebagai bentuk kemurahan hati, Panembahan Senopati memaafkan Ki Bocor dan membiarkannya pergi, sementara keris Kebodengen tetap tertancap di tanah sebagai simbol perdamaian. Asal-usul Ki Bocor menjadi bahan perbincangan dalam berbagai naskah sejarah, mulai dari Babat Tanah Jawi, Babat Pajajaran, hingga Serat Baron Sakender. Namun, kitab Babat Pasir memberikan catatan menarik tentang tokoh ini. Menurut catatan sejarah, Ki Bocor adalah seorang mantri berpengaruh di wilayah Pasir, Banyumas, pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah ini dianggap sebagai tanah keluarga Adipati Kandadaha dari Pasir, yang konon merupakan raja mitos. Ki Bocor kemungkinan adalah keturunan Pangeran Tole, putra dari Raja Pasir pertama, Pangeran Senopati, yang dulunya adalah pengikut Sultan Demak I. Namun, kisahnya menghadirkan dinamika yang kompleks ketika Pangeran Senopati I meninggalkan Islam dan Sultan Demak, sehingga diusir oleh Sultan Demak II dan digantikan oleh patihnya yang kemudian bergelar Pangeran Senapati II. Dengan keyakinan bahwa keluarganya memiliki hak yang sama dengan Panembahan Senopati, Ki Bocor menolak tunduk pada kerajaan Mataram. Namun, akhirnya hanya kekuatan gaib dan kekebalan Panembahan Senopati yang membuktikan takdirnya sebagai raja yang berdaulat di seluruh tanah Jawa. Kematian Panembahan Senopati menjadi awal dari serangkaian permasalahan internal yang mengguncang kerajaan Mataram. Pada masa tersebut, Mas Jolang, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Hanyokrowati, naik takhta menggantikan ayahnya yang telah tiada. Anak Panembahan Senopati ini, Pangeran Hanyokrowati, dipilih sebagai raja kedua dalam sejarah kerajaan Mataram Islam. Namun, pengangkatan ini tidak berjalan mulus, karena terkait dengan perselisihan internal di antara keturunan Panembahan Senopati. Perseteruan terbesar terjadi antara Mas Jolang dan Pangeran Puger, atau dikenal juga sebagai Raden Mas Kentol Kejuron, yang juga merupakan anak dari Panembahan Senopati, dari seorang selir bernama Nyai Adisara. Pangeran Puger merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Mas Jolang, terutama setelah kematian Raden Rangga Samudra, putra tertua Senopati, yang membuat Pangeran Puger menjadi putra tertua secara de facto. Pengangkatan Pangeran Hanyokrowati menciptakan konflik dalam keluarga Senopati, di mana Pangeran Puger bahkan menolak untuk menghadiri pertemuan kenegaraan di Mataram sebagai bentuk protes. Kisah tragis Panembahan Hanyokrowati dan konflik dalam keluarga Senopati menjadi buah bibir dalam sejarah Mataram, mengisyaratkan akan kompleksitas dan intrik di balik kekuasaan yang tampak megah dari luar. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa berkembang. Sampai jumpa.